فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تسبح عنه يوم السابع ويولق رسول ويسمى. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Qasim Harun, juga yang saya hormati Ananda Andiko dan Ananda Anissa sekeluarga, juga yang saya hormati grup Marhaban, bapak-bapak, tokoh masyarakat, para alim ulama, ibu-ibu juga yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat dan kesempatan pada malam hari ini kita dapat bersama-sama memenuhi undangan Andiko dan Anissa dalam rangka beliau bersyukur dan sekaligus melaksanakan kewajiban sebagai orang tua yang telah mengakikahkan putranya yang tadi telah diresmikan namanya Muhammad Nazwan Dirga Arziski. Mudah-mudahan dengan doa yang telah disampaikan tadi, insya Allah harapan kita bersama putra kita Muhammad Nazwan Dirga Arziski ini insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, santai saja ceramahnya Bu ya. Jadi yang di dalam, yang di luar, silakan kita menyantap hidangan atau menyantap snack yang telah diberikan oleh rumah, sembari kita sama-sama untuk mendengarkan ceramah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, andainya kita punya rumah, mungkin rumah kita 5, mungkin saja kebun kita 5 hektar, mungkin juga mobil kita mungkin 2 atau 3 banyaknya. Tapi sadarlah kita, ketika kita meninggal dunia, maka semua itu akan pindah ke tangan orang lain. Namun yang namanya anak, awaladin solihin yadulaku, anak inilah dari dunia sampai akhirat dia dapat memberikan bantuan kepada kedua orang tuanya. Amin. Amin. Kalau demikian bagaimana Bapak Ibu untuk mewujudkan anak yang soleh dan soleha? Mungkin saya tidak terlalu luas melebar ceramahnya, kita ambil bagian salah satu diantaranya adalah akikah. Apabila kamu dikaruniai oleh Allah seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, murtahanun bi akikah, maka anak itu tergadai kepada Allah sebelum ibu-ibu anak itu ditebus. Kalau demikian bagaimana cara menebusnya? 1, dipotongkan kambing, wow atau sai, itu bahasanya Pak Didi Surki ngerti ya. 2 atau 1 ekor. Yang kedua, kalau kurban memang dianjurkan ibu-ibu laki-laki, tapi akikah boleh pakai kambing perempuan kalau sulit nyari laki-laki. Yang ketiga, tolong ibu-ibu, kambing itu disayur, silakan mau banyak macam-macamnya, tapi yang pertama jangan ditinggalkan sayur manis. Tapaul namanya. Insya Allah orang yang memakan sayur manis itu akan langsung ada doa di dalamnya. Semoga anak ini dewasa nanti akan selalu mengucapkan kata-kata yang indah dan manis. Tapaul biluna. Daging Bu, kalau ibu-ibu dagingnya irisnya agak besar-besar, jangan terlalu kecil. Jadi Mu'az bin Jabal mulai nanya, kenapa Rasulullah daging akikah itu harus besar? Saya nggak tahu malam ini apa besar apa kecil. Saya mudah-mudahan besar. Kata Rasulullah,
Daging akikoh yang besar itu, begitu orang memakan daging itu, langsung ada doa di dalamnya, semoga anak ini dewasa nanti tidak menjadi orang pelit. Nah, kita yang pelit ini mungkin daging ini atau memang nggak ada dagingnya, belum pernah diakikohin bapak dan ibu. Nah, kalau demikian ibu, akikoh itu boleh seperti saya. Memang kewajiban akikoh itu adalah orang tua kepada saya. Tapi setelah saya besar, saya tanya sama bapak saya, Adik Zulfi, Bapak, kan gak gaduh di akikoh, kalau bahasa Indonesianya, bapak, saya sudah di akikoh kan belum. Lah apa anakku? Dipotongkan kambing, Pak? Belum. Saya mengakikohkan diri saya sendiri, tapi tidak perlu lagi pakai grup marhaban. Kalau pakai grup marhaban yang ngegendongnya siapa? Kak balak bego bapak dan ibu, cukup datang aja ke pondok ya bu ya, datang ke pondok, kasih di pondok ini kambing 2 atau 1, ini beras 5 kilo atau 10 kilo, ini uang 200 atau 300, kambingnya tolong dipotong, beras jadikan nasi, uang ini buatkan di bumbunya, silakan makan bersama. Pertanyaannya, apakah Andi dan Anissa bisa memakan daging akikoh ini? Jawabannya bisa. Kalau akikoh itu bukan nazar. Tapi kalau akikoh itu nazar, gak bisa. Umpamanya saya punya anak, punya perempuan semua. Sudah itu saya ngomong 4 anak saya perempuan. Saya ngomong, ya Allah, tolong ya Allah, kalau anak saya nomor 5 ini lahir laki-laki, akan langsung saya akikohkan dia. Saya potongkan dia kambing. Itu berarti ada ucapan saya nazar, maka saya dan istri saya tidak bisa memakan daging akikoh itu, termasuk anak yang dekat ini nggak bisa juga. Kenapa? Dia belum ada giginya bapak dan ibu. Jadi kalau dia makan belum ada giginya, dia mati ya bapak dan ibu. Nah jadi ini kambing bu ya, nah satu dulu bu, lewat. Pokoknya yang penting bu, selama ini ada masuknya. Sudah dipotong kambing, maka yang kedua rok suhu. Andi cukur rambutnya tadi itu dicukur. Di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, akikoh ini sudah ada bapak-bapak. Cuman cara akikohnya beda. Kambing dipotong, nyocolapung ditakeu, ditadah itu darahnya itu bu. Terus nah ini udah mau bagi nih, nanti aja bagi. Saya jadi iri juga, tidak kebagian saya. Nanti aja, dek, nanti aja. Ya udah, masukin aja dah. Nanti aja. Udah sedapatnya dulu, nanti aja. Stop dulu, stop. Bukan apa-apa saya ngitopin bapak ibu, nanti saya nggak kebagian itu bapak ibu maksudnya. Enggak pakai bapak ibu ya. Jadi zaman Rasulullah dipotong bu, ya Allah mencoba saya Indonesia ditaktu dia. Ada. Ditadah lah ya. Ditadah pakai baskom bu ya, atau apa piring apa mangkok lah. Setelah dari potong, darahnya diambil, diusapkan di kepala anak, baru rambutnya dicukur. Ini zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah diutus, kata Rasulullah jorok itu, pakai darah itu, pakai minyak zafaron, maka diusaplah dengan minyak, baru dicukur. Nah orang-orang pintar dulu, ulama dulu mikir, bagaimana mau nyari minyak zafaron itu, mudah nyarinya. Sudah mereka mengambil, maka tadi mungkin saya nggak lihat itu ada kobok dikasih air, dikasih kembang 7 warna. Maksudnya pengganti daripada kembang itu, sehingga wanginya kembang ini diusapkan di kepala anak. Nah iyo kan belajar dan cuti kak lidak. Nah karena kita nggak mau belajar bapak dan ibu. Itu hebatnya ulama kita dulu bapak dan ibu. Dia buat nanti akan saya jabarkan semua. Yang penting ibu sanggup dengar ceramahnya. Sanggup ya? Mikir ceramah kan saya. Bapak semua apalagi kalau ceramah itu lebih biasanya lebih pintar penonton daripada pemain. Saya lihat catatan saya waktu tahunnya berapa bulan yang lalu saya ceramah di sini, nggak akan keluar nggak bapak dan ibu.
Coba kalau dia keluar lagi, Bapak Ibu ini kan lebih pintar. Mendengar ceramah ini lebih sama dengan orang menonton main bola. Begitu bola udah mau masuk gawang, meleset, mesti kita ngomong. Dasar goblok lu kan dia. Ya boleh. Kita coba suruh dia yang main. Baru 2 langkah udah muntah dia Bapak dan Ibu. Itu hebatnya penonton. Nah, jadi baik Bu ya. Cukur rambutnya Andi sudah itu ditimbang. Nah, ditimbang dengan apa? Syukur timbang dengan emas. Saya nggak tahu tadi. Kalau beratnya Andi dan Anissa besok atau lusa jangan ditunda. Cukur rambut anak itu. Yang dicukur ini formalitas saja sebutan Bapak. Kenapa Rasulullah cukur? Nggak usah ditanya. Karena itu ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Rambut itu kotor maksudnya Bapak Ibu. Nah maka suruh dicukur timbang dengan emas. Kalau beratnya mana? Yang Andi yang mana? Kok jangan jauh-jauh kamu kok ngerti ini. Kamu yang melaksanakan ini. Kalau ceramah ini kan coba tambahan aja. Itu kadang-kadang sulit ke gua kamu mau ulun baca yasin. Bilang nemen baca yasin, anak ngobrol bapak. Nah ini kadang-kadang terbalik ini bapak. Nah kalau beratnya Andi 2 gram emas, 2 gram emas itu jadikan uang. Uang itu bagikan kepada yang hadir. Ini saya lihat 2.000. Mungkin rambutnya ini agak tipis. Kalau nanti kalau lahir lagi nanti jangan 2.000 lah. Ya 10.000 lah kurang lebih. Kalau 10.000 diundang orang 3 kali sehari, lumayan 30.000 Bapak dan Ibu. Bisa dapat rokok surya sebungkus. Kalau 2.000 ini ya sudah lah ini apa? Mungkin rambutnya tipis ini Bapak dan Ibu. Coba lihat lagi Bu. Nih, saya mau jabarkan semua. Supaya tidak malangan ceramah. Nih, lihat nih. Tuh. Ini Bapak dan Ibu memang tradisi. Tetapi dalam tradisi ini orang-orang tua kita dulu itu ada doa di dalam ini. Ada doa. Muhammad Nazwan, mudah-mudahan anakku kamu hidup seperti filosofis bambu. Lihat bambu, tidak ada bambu yang tidak ada gunanya. Sekarang aja rumah orang sudah pakai tembok, dulu pakai pelupuk. Semuanya bambu serba guna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kamu bisa bermanfaat. Oke, 1. Lihat benang. Benang taruh ke sini. Ini bambu luar biasa, Bu. Maka kalau orang Lampung, kalau kita dari Jawa mau nikah, biasanya yang laki-lakinya itu pakai jas ya. Pernah lihat itu? Mesti di belakang jasnya itu ada jarum sama benang. Pernah lihat itu nggak apa itu? Ya. Ya kalau nggak pernah berarti kurang gaul ya. Ada benang sama jarum, itu maksudnya doa juga. Hai anakku, kamu mau nikah anakku, bawalah jarum sama benang. Kalau di rumah itu ada yang rusak, ada yang sobek, rapatkan anakku, jahit. Kamu tidak saya kasih gunting, karena gunting itu suka menghancurkan yang baik-baik. Dan Pak Geting, itu saya bawa geting-geting. Jadi ada maknanya, Bapak dan Ibu. Telur, mudah-mudahan dalam kehidupan tidak ada kita dalam keluarga ini yang tidak ingin bulat. Tapi lihat, nggak ada telur yang bulat. Telur ini maka dibungkus, dia lonjong, jangan ketahuan. Tapi setelah direbus, buka telur itu. Apapun bentuk lonjongnya, ketika dia sudah direbus, maka kuningnya akan bulat. Biarkan di luar kita kelihatan lonjong, tapi dalam kehidupan keluarga kita bulat. Amin. Amin. Nantinya lagi aja duit. Ya, udahlah, duit ini saya terjemahkan omongan saya sendiri aja lah. Duit ini hurufnya ada berapa? Ada 5. D-U-W-I-T. D. Doa. Jangan lepas doa. Bapak Ibu, karena ucapan-ucapan kalimat seorang ibu itu akan langsung membawa anak menjadi baik. Kenapa? Karena ibu dilebihkan oleh Allah 10 perasaan, laki-laki cuma memiliki 1 perasaan. Maka banyak laki-laki nggak punya perasaan. Ya, terserah aja Pak Zahir ya. Kalau laki-laki dilebihkan oleh Allah 10 akal, perempuan cuma memiliki 1 akal. Maka banyak perempuan kita akal-akali. Coba ibu yang muda kalau nggak percaya berdoa, ya Allah Tuhanku ya Gusti Allah,
Bujuku meriang. Anakku masih kecil-kecil ya Allah, cilik-cilik. Tolong sembuhkan dia ya Allah. Saya belum sanggup jadi rondo ya. Oh ibu itulah mereka ikut ngaminkan ya. Coba kalau saya berdoa, Pak ini berdoa, termasuk bapak doa sama dengan saya. Lihat kalau laki-laki berdoa, ya datangku, istriku sakit, anakku masih kecil-kecil. Tolong ya Allah, bukan tolong sembuhkan kalau bapak biasanya. Tolong ya Allah, berikan kesimpulan dan keputusan ya Allah. Tapi saya bela, nggak semua laki-laki seperti itu bapak dan ibu. Nah jadi kembali lagi bapak ibu, ini adalah sebagai filosofisnya. Jadi ada doa di dalamnya. Jadi usaha. Kalau doa saja tanpa usaha saya kira tidak sia-sia juga Pak. Jadi saya pernah sampaikan sebelum. Saya pernah ceramah di satu tempat ibu-ibu. Jadi kebetulan dilaksanakan bukan dalam masjid, di luar masjid. Nah begitu saya sudah ceramah datanglah bapak itu. Kadang-kadang langsung masuk dalam masjid, kita di luar. Jadi kawannya ngomong, dengar dulu Ustaz itu ceramah. Paling neraka surga aja yang diomongin. Nyompotlah dia di dalam itu, dalam masjid Pak. Selesai ceramah, dengar selesai ceramah, panitia tuan rumah ini membagikan nasi kotak. Dibagikan satu-satu nasi kotak itu. Akhirnya panitia ngomong, Bapak Ibu udah dapat semua? Alhamdulillah udah dapat. Bapak ini belum. Dia lagi sibuk di dalam masjid. Nah, akhirnya begitu panitia mau keluar, bagaimana Bapak Ibu udah dapat semua? Alhamdulillah, dia belum. Begitu panitia mau pergi, dia mengeluarkan komentar. Nah, kata panitia, coba lihat siapa yang dalam masjid itu. Nah, didatangin, masih apa Pak? Masih sholat sunat, zikir, berdoa. Udah dapat belum nasi kotak ini? Belum. Untung Bapak tadi. Kalau Bapak nggak nggak mungkin dapat nasi kotak ini. Jadi itu termasuk usaha juga Bapak. Nah itu jadi doa, usaha, wajan iman takwa. Nah itu yang kedua Bu ya. Nah jadi kembali lagi kepada Anissa. Kalau kita ingin anak kita bagus Bu, kalau ingin anak bagus itu kembali kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia memotong leher anaknya Bu, menyembelih. Itu kenapa? Itu terlanjur juga Ibrahim itu ngomong bukan melalui mulut tapi melalui hatinya. Hari raya Idul Adha pertama dia potong 1000 ekor kambing. Hari raya kedua dia potong 300 sapi. Hari raya ketiga dia potong 100 onta. Orang sampai bilang hebat engkau Ibrahim. Iku dia mau kemauan. Mulut nggak ngomong tapi hatinya berkata. Apa kata hatinya? Saudara-saudara, 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 onta belum apa-apa saudara. Andainya saya punya istri, apalagi anak saya laki-laki, akan saya kurbankan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ngomong, tapi hatinya. Begitu dia punya anak Ismail, ditaati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana janjimu mau motong leher anakmu? Oh dia kan anaknya soleh. Maka kalau kita mendoakan anak itu, Robbi habli minas solihin. Akhirnya dia ngomong, anakku Ismail, saya ini pernah bernazar mau motong lehermu kalau anak saya laki-laki. Kebetulan kamu laki-laki, bagaimana pendapatmu Ismail? Laksanakan ayah, jangan ditunda, anak yang soleh. Coba bapak sini, pulang nanti ke rumah kita panggil anak kita dulu salah seorang. Anakku, saya ini ada rencana mau motong lehermu. Bagaimana pendapat kamu? Anak kita ngomong, jangan ayah motong saya yang motong leher ayah. Maka jadi harus hati-hati ngomong. Bu, dalam ayun, ada ayun Bu ya? Ayun itu. Amun hoet kamu ke sinjang mencoba Bu. Sinjang di kok. Lihat ibu saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, ketangan. Hai anakku, Tuhanmu Allah. Dengar. 120 hari anak dalam perut ibu. Wajah lakumus sam'a. Matanya belum difungsikan oleh Allah, hidungnya belum difungsikan, mulutnya belum bisa ngomong. Tapi yang pertama kali, janganlah lakukan sam'a, telinga anak dalam perut itu sudah mulai mendengar. Maka kalau ada istri kita hamil, langsung dibacakan, namun celapung di posa pada ini, sambil membaca alam nasroh, atas segala macam itu kan ucap anaknya dengar itu Bu. Nabi Muhammad ya nabiku, Nabi Muhammad itu nabi mana? Baitullah kiblatiku,
Lamun iku balak kamu cantik sholat ya ada kiblat. Al-Qur'an ya imanku. Al-Qur'an itu petunjuk. Baru yuk sama-sama. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Enak gak dengarnya, Bu? Nah, Enak. Maka tadi bacakan meraban. Ada ibu-ibu yang lain anak pakai rebal baroya. Nggak ada. Paling dinyanyikan sama kadang kami panggil. Sama kadang itu mabok apa dan ibu-ibu. Jadi wajar lah kalau anak itu lebih pintar nyanyi daripada pintar ngaji. Karena ibunya lebih pintar nyanyi. Itu apa dan ibu. Bu, nyanyi itu boleh, tapi sesuaikan. Dan kemarin saya ceramah, Bu, tidak begitu. Jadi ibu itu ngomong, maka dan ibu sebelum Ustadz ceramah, saya akan menyampaikan satu nomor lagu. Iya. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan menanggung kesepian. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan aku dari godaan syaitan. Hampir nangis saya itu. Begitu ibu itu turun. Bu, sabar-sabar Bu, anak ibu ada berapa? Ada 3 ya sudahlah Bu. Memang ajal itu nggak bisa diatur, Allah yang ngatur. Ya sabar-sabar. Dia belum Pak Ustadz katanya belum mati suami saya. Itu dia kadang-kadang ini dinyanyikan nggak sesuai bapak dan ibu. Sesuai betul nggak Pak? Dia masih hidup suaminya nyanyi itu. Coba lihat salah alamat betul. Pulangkan aku ke rumah orang tua. Pulang betul ke rumah orang tua. Nah, jadi ada ucapan ini Abdul Muthalib. Tahu Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu ngomong, orang tuanya Rasulullah Abdullah, dia ngomong, ya Allah, kalau saya punya anak 10, akan saya kurbankan 1. Saya sembelih 1. Ngomong gitu dia. Dikabulkan oleh Allah, anakmu 10 laki-laki. Yang terakhir Abdullah adalah orang tua Rasulullah SAW. Nah, ditagih, bagaimana caranya diundi? 10 kali undi, 10 kali Abdullah itu yang dapat giliran. Maka harus Abdullah disembelih. Turun dari Allah, tidak ada orang yang memotong leher anaknya, maka diganti 1 kali unta itu dengan 10 onta. Ucapan itu diganti dengan 100 onta. Jadi maka kita harus hati-hati kalau ngomong. Bapak, kita ini pulang nanti Pak. Kita pulang nanti doa. Tadi disampaikan Pak Ustaz banyak doa itu Bapak Ibu. Ada doa yang paling ringan, tapi membawa berkah rumah tangga. Apa doanya? Jangan kau injakkan kakimu di depan rumahmu sebelum kau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu benar, istri yang solehah, jawab doa suamimu tadi. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sertakan dengan senyuman. Seorang istri yang menjawab salam suaminya disertakan dengan senyuman, itu bisa menghapus sepertiga dosa ibu semua. Amin. Ada istri kita yang kita salam kayak begini. Lalu jangan Assalamualaikum, mak dulu salam, mesti duit mau wani katanya. Ini duit itu ada yang apa dulu. Oh, satu ya. Hebat itu untuk anak. Begitu suami ibu duduk, dengar Bu, baik-baik. Itu untuk anak. Begitu suami ibu duduk, berikan segelas air. Ini dia. Pakai mangkok ini. Berikan segelas air putih. Segelas air putih yang diberikan kepada suami ketika berpulang, itu pahalanya sama dengan ibu menunaikan ibadah umroh. Amin. amin. Itu nanti Bu, setelah suami ibu minum, tolong bapak minum jangan dihabiskan. Rasulullah kalau dia minum tidak pernah dihabiskan, disisakan sedikit untuk siapa? Mengambil berkah supaya Aisyah minum. Nah, ditinggalkan sedikit. Jadi tolong ibu mulai besok, begitu suami sudah minum, cari di mana bibir suami ibu tadi. Lagi ibu nepungnya sekarang nempel. Aku ini baju ambang. Tidak mati itu kalau Pak Haji tahu betul. Bu, minum. Pernah suatu ketika, ini emang betul nih ceritanya. Diminum Rasulullah Bu. Duduk. Habis.
Wah, Aisyah ngomong betul-betul haus betul. Kopi aja lagi dihabiskan semua. Diamlah Aisyah ini. Bu, besok Aisyah ngomong, Rasulullah, biasanya Rasulullah kalau minum nggak langsung dihabiskan. Kan misalkan saya, begini Aisyah, kopi yang kamu berikan itu mungkin kamu salah kasih. Bukan gula yang kamu berikan, tapi garam. Saya takut kamu tersinggung, maka saya habiskan semua. Saya tanya bapak-bapak ini, andai terjadi di rumah kita, kan jadi aku gelas juga mentas. Begitu Rasulullah menjaga perasaan, termasuk bapak-bapak. Saya ceramah, bapak-bapak juga menjaga perasaan, saya juga menjaga perasaan bapak-bapak. Bagaimana saya ceramah tidak akan menyinggung, dan bapak juga akan mendengar ceramah saya dengan senang hati. Amin. Amin. Ya, Rasulullah itu Pak Zaini kalau dalam masjid ini ngajar guru juga ini juga ya, tapi nggak apa-apa. Kalau saya yang di depan, dari yang jadi guru. Jadi Rasulullah kalau dalam masjid itu Pak Disuki, ada yang bawa anggur, ada bawa kurma, mesti Rasulullah makan. Sudah itu Rasulullah bagikan sama sahabat-sahabat. Ketika itu Pak, pernah orang bawa anggur langsung dimakan semua oleh Rasulullah. Gede, habis. Pikir sahabat, betul-betul Rasulullah ini lapar betul katanya. Udah besok ditanya Rasulullah, kemarin kan waktu kita sholat Isya itu kan ada orang ngasih anggur, kami itu udah nunggu. Rasulullah makan semua. Begini kata Rasulullah, anggur itu asam. Apabila saya kasihkan sama kalian, walaupun mulut kalian nggak ngomong asam, saya khawatir mata kalian pun memejam. Asam, orang yang ngasih itu masih ada di situ. Saya takut dia tersinggung. Daripada tersinggung, saya makan semua. Tuh, hebat nggak? Menjaga perasaan. Jadi hidup ini tidak ada lain Bapak dan Ibu. Jagalah perasaan orang. Nah yang ketiga apa Bu ya? Sudah. Nah yang ketiga, kalau Ibu ingin anak bagus, Anissa, Andiko pulang, sudah disalam, sudah kasih minum. Anissa ambil anduk kecil, langsung dekati. Kamu saya nggak tahu manggilnya. Mas Andiko, alangkah banyak keringatmu Mas. Ya Allah Bu, satu kali Ibu mengusap keringat suami itu 100 kebaikannya Bapak dan Ibu. Tapi harus diusap dengan perasaan Bu. Dan gua gak gampang di suami. Itu namanya jengkel gitu. Bu, kalau Ibu datang di sini, suami Ibu juga datang mendengar ceramah ini, saya nggak ada masalah. Besok Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kasih minum, adulah peringat jelas kata Andi kok. Alhamdulillah Pak Ustaz langsung mempraktekkan istri saya. Yang saya khawatir ibu-ibu datang di sini, suami ibu nggak dengar ceramah ini, pasti dia kaget besok. Assalamualaikum, salam, kasih minum, ngelak peringat, dia ngomong, enggak kapan kamu bilang? Kak lawang mu baik no. Apa salah Bu? Kapan ibu lawang? Nah, jadi Bapak Ibu itu baru 2 Bu ya. Nah, jadi kambing sudah kurok sudah. Nah, yang ketiga, berikan nama yang baik, karena nama hakikatnya adalah doa. Ini luar biasa nama ini. Kalau saya singkat saja namanya, nggak saya putus-putus. Rezeki yang diberikan oleh Allah ini kepada Andiko dan Anissa begitu gembira dan bahagia mereka berdua, dengan lapang dada mereka menerima. Insya Allah dia Muhammad akan menjadi orang yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti saya bilang kemarin, boleh Bu nama itu. Ada cucu saya namanya, kemarin saya ditanya, Pak Ustadz, katanya cucu Bapak itu namanya Al-Gaddafi Resukia. Dari mana katanya? Boleh buat nama itu walaupun enggak pakai yang seperti yang saya katakan tadi Muhammad Ahmad, boleh, yang penting ada artinya Bu. Nah ditanya gini, Alga itu artinya begini, A-nya itu anak, L-nya itu laki-laki, Ga itu galuh nama ibunya, Dapi itu dan Pi itu Fikri nama bapaknya, jadi Al-Gaddafi. Resukia itu apa? Rezeki, syukur dan karunia. Nah sementara boleh ada. Yang penting yang seperti saya katakan berapa bulan yang lalu, nama saya, memang nama saya tulis terang aja Pak, udah sampai di Pilawil Mahfuz itu. Nah, tapi saya juga yang ngerti bahwa orang tua saya tetap nama yang benar itu adalah Mishan.
bukan Kamis Lihat. Tapi karena nama ini udah di mana-mana, udah cukup ngetop ya. Dalam kesombong tadi. Nah, itu guyon aja Bapak Ibu. Maka tetap nama itu, walaupun dia punya arti. Apa artinya kemarin bahasa ini? Kamis Lihat. Apa artinya itu? Kiai manis kekasih Tuhan. Lumayan daripada ada arti sembuhkan. Nah, jadi itulah 3 kewajiban kita. 1, kambing sudah dicukur, berikan nama yang baik, karena nama pakai ya pada Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya masih banyak saya mau ceramah, tapi terus terang aja Pak, saya jujur betul. Saya nggak pernah seperti malam ini Pak, benar Pak. Tadi deh goyang-goyang begini, karena waktu tadi maghrib tadi kan istri saya ngomong sama saya, makan dulu nggak usah, saya bilang saya kan diundang akikoh. Silakan kalau mau bawa pulang boleh, nanti mau bawa pulang saya terima. Sebab itu betul Bu, ini humor aja Bu ya. Saya kalau ceramah itu terus terang aja Pak Haji Desuki, cucu saya itu tanya saya ini ceramah di mana? Di kampus Jawa apa Lampung? Di Jawa, saya bilang. Itu nggak ada mereka yang tidur masih nunggu saya pulang. Tapi kalau saya bilang ceramah di mana, di ceramah ke orang Lampung, nggak ada yang nunggu saya pulang. Kenapa? Kan orang Lampung itu apapun besar hajatannya tidak pernah dibawa pulang, mesti dimakan di situ. Tapi begitu saya bilang orang Jawa, sampai jam 1 nanti malam tidak akan tidur, karena di Jawa ini biasanya dibawa-bawakan. Tapi maaf ya, bukan berarti saya pulang nanti mau dibawa-bawain bukan. Tapi kalau ada ya saya bawa lah. Saya kira Bapak Ibu, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatian terima kasih pada Allah, mohon maaf. Saya ingin mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.